Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Sutrisno dalam mata kuliah Teori Arsitektur dan Perilaku. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang dibuat oleh tim dosen, yaitu Ibu Maya Daswaib STMT dan saya sendiri Dr. Muhammad Sutrisno STMC. Pada kesempatan ini adalah pertemuan yang keempat. Jadi sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana relasi antara manusia, bagaimana manusia sebagai makhluk individu, manusia sebagai makhluk sosial. Nah, dalam hal ini lebih mendalam lagi kepada seperti apa landasan paradigma atau filosofi yang melandasi tentang perilaku manusia itu. Jadi landasan filosofinya adalah behaviorisme. Behaviorisme itu adalah suatu aliran yang mempelajari tentang perilaku manusia. Jadi rumpun ilmu dari behaviorisme ini berasal dari ilmu psikologi, di mana di dalamnya banyak sekali teori-teori yang membahas tentang perilaku manusia, kaitannya sebagai manusia sebagai makhluk sosial. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan dua konsep terkait dengan behaviorisme ini, yaitu learning dan memory. Dan ada beberapa teori yang relevan untuk nanti bisa dieksplorasi lebih jauh dan dijadikan sebagai dasar untuk mengkaji arsitektur perilaku. Di sini ada beberapa teori, yaitu teori conditioning, teori Skinner, dan teori outstanding pattern of behavior. Behaviorisme itu didasarkan pada asumsi bahwa semua pembelajaran yang terjadi melalui interaksi individu dengan lingkungan, dan lingkungan membentuk perilaku kita. Jadi, ada interaksi ini hubungan timbal balik ya, individu, dua orang atau lebih, ataukah individu dengan objek dalam hal ini bisa karya arsitektur, bisa bangunan. Seperti apa manusia memperlakukan suatu gedung misalnya, memperlakukan suatu meja, memperlakukan suatu ruang tamu, ruang keluarga dan sebagainya. Nah, itu merupakan interaksi antar individu dan lingkungan sekitar, dalam hal ini objek arsitektur. Sehingga lingkungan itu juga bisa membentuk perilaku manusia gitu. Nah, seperti apa proses atau cara memahami tentang behaviorisme ini? Yaitu ada dua konsep, yaitu dengan cara learning dan dengan cara memory. Jadi memori itu adalah bagian dari aspek psikologis yang berfungsi dalam menerima dan menyimpan serta mereproduksi informasi dan kesan. Jadi tidak hanya HP yang ada memorinya, tidak hanya laptop ada memori. Jadi manusia juga memiliki memori yang dalam hal ini ciptaan yang Maha Esa ya. Dan itu sangat mampu menyimpan segala sesuatu atau objek-objek pengalaman yang ada di sekitar manusia, itu akan disimpan. Seperti yang saya tampilkan gambar di pertemuan yang ketiga kemarin, bagaimana seorang bayi dia mampu merekam suatu perilaku yang dilakukan oleh orang tuanya, dan adanya suatu bentuk-bentuk objek sebagai suatu tingkatan tangga dan sebagainya, itu dia merekam dari kecil hingga beranjak bisa berjalan, bisa berlari dan sebagainya. Itu merupakan suatu proses memori
terjadi pada seorang manusia ya, seorang individu, seorang makhluk sosial gitu. Nah, dengan memori ini manusia secara berproses lambat laun itu melakukan namanya pembelajaran, learning ya. Di sini dikatakan learning is a relatively permanent change in behavior ya. Jadi pembelajaran itu adalah suatu perubahan perilaku yang relatif permanen. Jadi dia tidak berubah tapi eh, bertambah eh, secara proses gitu dari kecil hingga eh, remaja hingga dewasa dan sebagainya. Itu suatu proses sebenarnya hakikat dari seorang manusia. Nah, itu bisa dipelajari. Namun di sini dikatakan bahwa eh, such as fatigue or drug induced states are not included. Jadi kalau orang dalam pengaruh obat ya, dalam tingkat kesadaran yang tidak normal itu tidak masuk dalam kajian perilaku ini. Gitu. Nah, bagaimana proses manusia dalam menyimpan suatu kegiatan atau perilaku ya, suatu perilaku dalam lingkungan sekitar? Di situ ada 3 proses, yaitu adanya encoding dan storage, lalu retrieval. Di sini encoding ini manusia itu memasukkan segala sesuatu yang eh, dilihat oleh di panca indera, dirasakan dan sebagainya itu masuk sebagai suatu data, suatu informasi yang dicerap oleh manusia gitu. Selanjutnya data-data itu akan bersifat sebagai suatu eh, big data ya, atau di sini dikatakan dalam bentuk storage ya, kumpulan-kumpulan informasi yang telah dihimpun oleh otak manusia gitu. Dari data-data ini ketika manusia melakukan aktivitas serupa maka dia akan merecall kembali itu data-data yang telah terekam itu dan eh, ini mensinergikan atau apa ya eh, menselaraskan apa yang mengkonfirmasi apa yang dilihat dengan apa yang pernah dilihat sebelumnya. Nah, ini biasanya juga dilakukan oleh seorang arsitek ketika dia melakukan studi banding dan sebagainya, itu dia akan melihat, ataukah dia browsing di internet, dia akan melihat gitu. Dan ketika dia melakukan proses perancangan, apa yang pernah terekam itu biasanya akan muncul kembali secara tidak sadar ataukah disadari, itu akan muncul sebagai suatu memori. Nah, dalam hal ini memori itu eh, disebut juga ada namanya memori kolektif. Jadi, memori kolektif manusia itu sejak kecil hingga besar hingga tua itu terekam, kecuali sudah pikun ya. Biasanya memori kolektif dari tokoh-tokoh masyarakat itu untuk diwawancarai dalam suatu kajian, suatu penelitian itu sangat signifikan, sangat penting untuk kita ambil data dari apa yang diketahui oleh tokoh-tokoh masyarakat tersebut. Gitu. Jadi ada tiga proses memori yang dilakukan oleh atau yang terjadi pada manusia. Selanjutnya ada namanya teori conditioning. Di sini ada 3 elemen teori conditioning, yaitu teori klasik,
teori conditioning operan, teori conditioning refleks atau respon. Teori conditioning klasik di sini adalah suatu teori yang memperlihatkan suatu kebiasaan yang terjadi karena adanya stimulus buatan, ataukah stimulus alami, sehingga dia menghasilkan suatu respon. Jadi stimulus buatan di sini kita lihat, misalnya seorang ibu, dia akan memberikan suatu instruksi kepada anaknya melalui pengeras suara. Nah, itu kan ada faktor dari luar, itu ada stimulus buatan dari luar. Nah, ini implikasinya seperti itu. Jadi perilaku disiplin dan patuh dan terbentuk karena adanya kebiasaan itu merupakan proses conditioning, yaitu proses pembiasaan, ya, di mana melalui stimulus alami yang muncul bersama stimulus buatan. Jadi ini jalan bersama-sama sehingga manusia itu memiliki suatu respon terhadap apa yang akan dilihat sesudahnya, gitu. Kita lihat di sini juga adanya suatu keseragaman dalam perilaku manusia, dalam hal ini dalam aktivitas mengibarkan bendera merah putih. Di situ kita lihat adanya stimulus dari luar atau berupa aturan atau rule, sehingga manusia itu memiliki perilaku yang seragam, gitu, karena dia memiliki respon atau stimulus buatan yang sama dari luar, dalam hal ini pelatihnya dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya bentuk-bentuk input dari kenapa manusia itu berperilaku seperti demikian, gitu, karena adanya stimulus buatan, adanya stimulus alami dan sebagainya. Seperti juga orang tidur itu. Orang tidur adalah suatu kebiasaan dan adanya stimulus alami, karena itu merupakan suatu siklus hidup, ya, siklus hidup yang tiap malam istirahat, tidur, pagi mandi dan sebagainya, itu merupakan stimulus alami sebagai suatu kebiasaan manusia dalam beraktivitas. Selanjutnya ada namanya teori conditioning operans. Di sini didefinisikan bahwa dalam teori conditioning operan ini tingkah laku adalah sesuatu yang dikatakan berupa tindakan yang bisa diukur, dinilai dan diperhatikan. Selanjutnya bahwa tingkah laku ini terletak di antara dua pengaruh, ya, dua pengaruh, yaitu pengaruh yang mendahulunya atau yang disebut sebagai antecedent, dan pengaruh yang mengikutinya atau konsekuensi. Dengan demikian, tingkah laku dapat diubah dengan cara mengubah antecedennya atau yang mendahulunya dan konsekuensinya yang mengikutinya setelah perilaku itu, atau bisa juga kedua-duanya. Dalam suatu teori arsitektur, Skinner di sini mengatakan bahwa konsekuensi itu sangat menentukan apakah seseorang akan mengulangi suatu tingkah laku pada saat lain di waktu yang akan datang, ya. Ini adalah teori tentang conditioning operans. Selanjutnya seperti apa teori conditioning reflex atau respon? Di sini dikatakan oleh John B. Watson bahwa dia percaya bahwa belajar adalah suatu proses dari conditioning reflex atau respon melalui pergantian stimulus. Jadi orang belajar dari lingkungan sekitar itu merupakan suatu kebutuhan ya, suatu kebutuhan manusia untuk mengetahui sesuatu,
untuk mendalami sesuatu. Bila melakukan penelitian skripsi misalnya, data apa yang ingin diperoleh, itu akan dicari ya, kebutuhan-kebutuhan itu. Selanjutnya kebutuhan-kebutuhan itu akan menjadi eh, kebiasaan ya, suatu habit dalam dalam memori manusia ya, itu akan terjalin suatu habit gitu. Yang selanjutnya akan menciptakan suatu conditioning, ya, pembiasaan ya. Dari kebiasaan menjadi pembiasaan, yang karena itu menjadi sesuatu yang umum gitu, akan menjadi pembiasaan diri sehingga menimbulkan suatu respon gitu. Ya, dalam penelitian arsitektur di sini ada istilah yang namanya human spatial behavior dalam arsitektur. Human spatial behavior ini suatu penelitian tentang perilaku manusia dalam menempati suatu spasial atau ruang dalam arsitektur. Di sini dikatakan perilaku spasial adalah perilaku individu yang berhubungan dengan jarak dalam interaksi baik secara fisik maupun psikologis. Makanya penelitian-penelitian arsitektur itu behavior mapping ya, itu mengukur ya, ada jarak-jarak tertentu yang ingin diketahui oleh seorang peneliti, seorang perancang misalnya, seperti apa jarak yang nyaman untuk sebuah perilaku manusia sebagai individu ya. Di sini dikatakan juga perilaku spasial berhubungan dengan ruang pribadi dan teritorialnya. Jadi ruang pribadi seperti saya di sini ya, ini adalah ruang pribadi saya, dan teritorial saya ini sejauh jangkauan saya ini ya, teritorialnya. Atau bisa secara konsensus atau ketetapan, kesepakatan yang disepakati bersama bahwa teritori saya ini, ataukah dalam konteks Indonesia misalnya, teritori Indonesia itu ya dibatasi oleh dari Sabang sampai Merauke, dan ada batas-batas wilayah teritorial itu secara spasial, secara makro. Jadi cakupan dari eh, mata kuliah arsitektur perilaku ini sangat luas sebenarnya. Jadi mulai dari aspek mikro hingga sampai aspek makro. Dalam kajian arsitektur perilaku ada yang disebut sebagai behavior mapping. Ya, ini adalah istilah yang diambil juga dari ilmu psikologi arsitektur. Uh, yang kelima, istilah itu mengindikasikan teknik-teknik pendekatan yang dilakukan dalam kajian perilaku. Dalam pendekatan disiplin ilmu psikologi arsitektur. Kelima istilah itu yaitu satu, yaitu evaluasi pasca huni, post occupancy evaluation atau disebut POE. Yang kedua yaitu pemetaan perilaku, yaitu perilaku manusia itu dipetakan. Pemetaan kognitif, bagaimana kognitif manusia itu dipetakan ya. Yang selanjutnya itu teknik perbedaan semantik. Yang terakhir adalah ukuran jejak. Nah, di sini ada beberapa penjelasan terkait dengan kajian perilaku tersebut, yaitu dikatakan bahwa evaluasi pasca huni ini yaitu merupakan penilaian secara sistematik tentang bagaimana sebuah bangunan atau fasilitas lainnya berfungsi dilihat dari sudut pandang pengguna gitu. Jadi bangunan yang telah dibangun itu dikaji, dievaluasi seperti apa yang dirasakan oleh pengguna bangunan tersebut. Nah, ini ada satu jenis penelitian terkait itu.
Sedangkan pemetaan perilaku behavior mapping ini yaitu suatu metode pemetaan untuk merekam kebiasaan manusia. Jadi kebiasaan manusia itu direkam. Ini biasanya dilakukan oleh mahasiswa studio perancangan ketika dia melakukan analisis fungsi, ya, fungsi. Makanya di sini penting sebenarnya mendalami, mengidentifikasi, analisis fungsi, kaitannya dengan perilaku, arsitektur perilaku. Gitu. Dengan mengetahui kebiasaan-kebiasaan manusia dalam lokasi-lokasi tertentu, maka seorang arsitek atau mahasiswa arsitektur itu akan dengan mudah itu merancang berdasarkan kebutuhan-kebutuhan ruangnya. Misalnya ketika lokasi-lokasi tertentu itu menjadi favorit untuk aktivitas duduk-duduk. Nah, artinya di situ membutuhkan suatu tempat duduk gitu. Jadi orang di situ hanya jalan saja, hanya melakukan aktivitas yang selain duduk misalnya, karena kebiasaan dari pola spasial itu ingin santai, ingin duduk, sehingga muncullah kebutuhan itu, needs itu tadi. Maka tanggapan yang harus dilakukan oleh seorang arsitek yaitu menyediakan tempat duduk gitu. Ya, ini semua kaitannya dengan analisis fungsi, kaitannya dengan organisasi ruang seperti apa. Ya, dalam pemetaan perilaku ini setidaknya ada dua metode ya. Di sini pemetaan berdasarkan tempat dan berdasarkan individu. Pemetaan berdasarkan tempat ini disebut place centered mapping, dan berdasarkan individu ini individual centered mapping. Ya. Selanjutnya adalah pemetaan kognitif. Pemetaan kognitif ini umumnya digunakan dalam perencanaan kota. Ini dilakukan untuk mempelajari bagaimana caranya sekelompok masyarakat itu mengidentifikasi tempat, ya, mengidentifikasi tempat, mengidentifikasi landmark, penanda wilayah dan ciri kota lainnya. Informasi hasil studi ini biasanya juga digunakan untuk pembuatan peta, tentang kota, brosur, informasi turis, proyek-proyek pengamat kota dan sebagainya. Sedangkan teori teknik perbedaan semantik di sini merupakan teknik untuk melakukan penilaian afektif tentang bagaimana orang memiliki perasaan terhadap tempat tertentu. Jadi lebih ke maknanya gitu, lebih ke soul, kalau ini ya, jiwanya ya, jiwa rasa gitu ya, makna semantiknya. Sedangkan yang terakhir yaitu ukur jejak, trace measure, yang mempelajari jejak-jejak interaksi yang terjadi untuk melukiskan apakah sebuah wilayah itu terawat atau luntur atau terlantar ya. Jadi ada juga jenis kajian seperti ini gitu. Ya, itulah beberapa teori yang dapat Anda eksplorasi lebih jauh, dan Anda dapat kenali untuk dijadikan sebagai landasan dalam menganalisis perilaku-perilaku manusia, kaitannya dengan program ruang, nantinya kaitannya dengan proses identifikasi kebutuhan ruang berdasarkan perilaku manusia gitu. Beberapa referensinya di sini ada
bukunya Halim ya, Psikologi Arsitektur, ada juga dari jurnal-jurnal, dari teori John Lang dan sebagainya ya. Dan ada buku yaitu yang spesifik tentang arsitektur dan perilaku manusia yang ditulis oleh Lawrence seperti yang sudah pernah saya share sebelumnya untuk Anda pelajari lebih jauh. Sedangkan untuk evaluasinya, ini baru tugas kecil, tugas pertama dari saya di pertemuan minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa Anda coba identifikasi atau eksplorasi perilaku-perilaku manusia di lingkungan sekitar. Itu Anda dokumentasikan, Anda foto, Anda rekam. Itu Anda kumpulkan yang menurut Anda suatu perilaku yang berpengaruh terhadap arsitektur, ataukah arsitektur yang mempengaruhi perilaku manusia gitu. Ya. Dan dalam kesempatan ini Anda bisa lanjutkan apa yang Anda telah dokumentasikan itu, Anda lanjutkan dengan mendeskripsikan ya secara tekstual. Anda deskripsikan, Anda narasikan seperti apa yang terjadi di lingkungan sekitar Anda itu. Ya. Jadi deskripsikan hasil dokumentasi perilaku manusia yang berkaitan dengan arsitektur. Ya. Nah, jadi untuk memahami dan mengetahui cara mendeskripsikan, cara menganalisis nantinya, Anda juga diharapkan untuk atau diharuskan ya untuk membuat resume dari materi perkuliahan keempat ini. Jadi materi ini dijadikan sebagai dasar untuk melakukan analisis, melakukan dialog teori antara teori yang ada dengan kondisi yang di lapangan. Anda belajar mendialogkan seperti itu. Jadi analisis hasil dokumentasi baik berupa foto, video, dan sketsa yang diperoleh. Jadi analisis menggunakan teori-teori yang telah dipelajari dalam mata kuliah arsitektur perilaku. Selanjutnya setelah analisis, ini Anda akan dievaluasi seperti apa pemahaman Anda terkait dengan arsitektur perilaku di sini. Oleh karena itu hasil deskripsi dan analisisnya Anda kumpulkan yang paling lambat sebelum pertemuan yang kelima minggu depan. Itu. Jadi ini merupakan tugas kecil untuk pertemuan keempat, jadi pertengahan antara awal semester dengan mid semester gitu. Ya, saya kira itu penjelasan dari saya terkait arsitektur perilaku, bahwa di sini saya akan meresume lagi bahwa dalam arsitektur perilaku itu ada namanya filosofinya yang disebut sebagai behaviorisme, atau alirannya itu, paradigmanya itu behaviorisme, dan beberapa konsep-konsepnya di sini ada memori ya, ada learning, dan ada beberapa teori-teorinya terkait dengan itu, serta ada metodenya untuk mempelajari atau menganalisis ya, menganalisis seperti apa perilaku-perilaku manusia yang terjadi di sekitar lingkungan kita begitu. Saya kira demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.